memang sudah diusulkan dalam rapat. Ya kalau hanya 1-2 untuk untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek, ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasil akhirnya kayak SD Impress mau. Bangsa kita ini kadang masih terhinggapi rasa minder, merasa lebih rendah dari bangsa lain. SD Impress itu adalah programnya Pak Harto, programnya pemerintahan Orde Baru. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dunia medsos, dunia politik itu memang serba heboh. Apapun pernyataan dari seorang tokoh, apalagi tokoh politik seperti presiden, itu akan jadi bahan pembicaraan, viral dibicarakan gitu kan. Nah, yang terbaru adalah soal ketika Jokowi presiden itu menyebut soal SD Impress. Dia mengatakan tidak ingin IKN itu nanti kualitasnya sekelas SD Impress. Ini jadi masalah dan masing-masing memberikan komentar ya tentu sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Masalah ini muncul berawal dari Luhut pertama ya. Luhut itu menceritakan bahwa untuk mengawasi proyek di IKN itu mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri gitu kan, untuk mengawasi itu biar kualitasnya bagus gitu kan. Terus ketika dikonfirmasi masalah itu, Jokowi mengatakan, oh ya itu sudah dibahas, saya setuju, karena untuk menjamin kualitas IKN itu menjadi bagus, tidak seperti SD Impress. Saya pertama akan sedikit berkomentar soal tadilah pengawas dari luar negeri. Memang begini, ya mungkin saya tidak bisa menyalahkan 100% ya. Bisa jadi memang untuk mengawasi kualitas itu mungkin kita butuh ya, istilahnya seperti wasit yang datang dari luar negeri, orang luar. Sehingga mungkin orang luar itu bisa jadi akan lebih fair, akan lebih jujur ketika mengawasi, tidak bisa diajak main mata atau kong kali kong. Itu mungkin kelebihan pertama. Cuma memang menurut saya alangkah baiknya memang kita itu jangan terlalu kayak gak percaya dengan anak bangsa sendiri gitu loh. Tapi memang kan kadang persoalannya anak bangsa itu juga kadang memang ada indikasi yang kadang sulit dipercaya kan gitu. Problemnya kan di situ. Jadi intinya saya tidak akan terlalu mempersoalkan. Oke itu dipakai, tapi seperti dikatakan Jokowi dalam jumlah yang sangat terbatas, itu harapan saya betul-betul dipakai. Tapi ke depan alangkah baiknya tetap mengutamakan tenaga ahli lokal itu menurut saya itu juga harus dipikirkan. Yang terpenting lagi adalah bagaimana ahli-ahli lokal itu ke depan itu memang punya kredibilitas, memang bisa dipercaya. Nah, ini kan persoalannya kan kayak lingkaran setan. Dari mana kita mulai? Jadi satu sisi kepercayaan itu memang diperlukan, satu sisi kita sebagai bangsa juga harus mulai percaya dengan anak bangsa sendiri. Tapi anak bangsa sendiri juga harus menunjukkan kredibilitasnya, harus menunjukkan bukti-bukti bahwa dia bisa dipercaya. Memang dalam banyak kasus kita ini satu sisi kadang kita memang ada perilaku-perilaku dari kita sendiri yang kadang akhirnya menjadikan orang tidak percaya. Nomor dua, memang bangsa kita ini kadang masih terhinggapi rasa minder, merasa lebih rendah dari bangsa lain, sehingga ketika menyebut luar negeri itu kesannya sudah mesti hebat gitu. Nah, ini catatan pertama kaitannya dengan kasus ini. Terus kedua, soal SD Impress. Ini memang menurut saya lucu-lucu pendapat yang mengomentari itu. Jadi seakan-akan Jokowi menghina atau merendahkan SD Impress. Kita harus fair ya, kita harus fair. Saya pikir dalam pernyataannya itu Jokowi hanya ingin mengatakan bahwa IKN itu, jadi tujuannya itu pernyataan itu, maksud dari pernyataan Jokowi itu kan lebih ingin memastikan bahwa IKN itu diharapkan kualitasnya bagus, tidak seperti SD Impress. Lah,
SD Impres ini memang kita harus ya fair juga. Ada beberapa SD Impres ya yang dibangun zaman Pak Harto itu memang kualitasnya ada yang nggak bagus, gitu. Banyak yang nggak bagus. Dan ini yang kita bicarakan, yang disampaikan Jokowi itu lebih kaitannya dengan bangunan fisik. Jadi bangunan fisik SD Impres itu memang banyak yang nggak bagus. Lah, Jokowi ingin IKN tidak seperti itu kualitasnya. Ya jadi masalah. Saya lihat beberapa konten ada yang akhirnya larinya itu ke produk dari SD Impres. Jadi dia mengatakan anak SD Impres itu sekarang juga hebat-hebat, telah menghasilkan banyak insinyur ahli dan seterusnya. Persoalannya bukan di sini, tadi membandingkannya ke bangunan gitu loh. Bukan bicara soal hasil dari pendidikan di SD Impres. Ya sekarang kita flashback ke masa lalu. SD Impres itu adalah programnya Pak Harto. Programnya pemerintahan Orde Baru. Itu di awal-awal pemerintahan Orde Baru sekitar 1970-an, kalau nggak salah 1973. Kalau saya gali data itu, SD Impres itu sendiri kan instruksi presiden ya kaitannya dengan peningkatan atau bantuan peningkatan pendidikan itu Impres nomor 10 1973. Artinya ini masih awal-awal periode Pak Harto memimpin kan. Pak Harto memimpin kan sampai 98 ya. Ini tahap awal. Memang ini kita harus akui ya, pada waktu itu memang situasi pendidikan kita kan belum merata. Banyak daerah-daerah yang belum ada lembaga pendidikannya. Sehingga Pak Harto dengan Impres itu, Pak Harto genjot mempercepat bangunan-bangunan SD Impres tadi. Dan ini dana yang dikeluarkan tuh sampai 6,5 triliun itu, sampai proyeknya terus berjalan sampai tahun 90-an. Dan ini pada waktu itu kita bisa bayangkan triliun zaman itu loh ya, bukan zaman sekarang. Artinya tukar uang dengan dolar pada itu masih paling hanya 2.000 atau berapa. Nilai 6,5 triliun itu tinggi sekali. Artinya proyek ini memang proyek yang pada waktu itu, pada saatnya Pak Harto pada waktu itu memang dibutuhkan. Karena pendidikan zaman-zaman tahun 70-an itu kan memang masih sangat minim. Ya itu memang artinya dalam konteks ini tetap SD Impres ini dalam konteks program itu ya baik. Jadi sekali lagi yang dibandingkan Jokowi itu bukan masalah programnya, tapi kaitannya kualitas bangunan. Nah ini ada yang mengait-ngaitkan kan seakan-akan kan ini. Tapi kita bicara soal Orde Baru sekarang. Jadi Pak Harto itu memang di awal-awal memerintah ini tentu menghadapi banyak masalah, yaitu pendidikan yang masih minim, buta huruf yang masih banyak, kemiskinan yang masih luar biasa. Sehingga Pak Harto itu di awal-awal memang melakukan banyak program yang massal begitu. Memang Pak Harto di awal-awal itu ya harus kita akui lah. Maka Pak Harto mendapatkan julukan bahwa pembangunan itu ya memang kita harus mengakui memang jasa Pak Harto di awal-awal pemerintahan luar biasa. Yang mulai buruk itu kan mungkin Pak Harto kan memimpin 32 tahun. Mungkin 15 ke bawahnya ini yang sudah mulai banyak korupsi, anak-anak yang mulai terlibat bisnis. Ini kan masalah. Tapi di awal-awal itu Pak Harto diakui cukup berhasil pada waktu itu. Banyak program yang memang itu luar biasa lah, termasuk SD Impres ini. Cuma tetap sebagus-bagusnya SD Impres tetap ada kelemahan. Jadi gini, SD Impres ini kita fair bahwa itu memang upaya Pak Harto kaitannya dengan pendidikan, memeratakan pendidikan itu oke, kita apresiasi. Cuma memang kita harus tahu juga bahwa Pak Harto itu pada waktu awal-awal memerintah itu sangat giat, sangat punya ambisi besar mengontrol, menseragamkan baik itu dalam arti pemikiran, pemahaman, ideologi itu betul-betul dia ingin satukan betul. Jadi Pak Harto ini orang yang dalam perkembangan kemudian kan menjadi kesannya tidak demokratis. Kenapa? Memang Pak Harto itu sangat menyeragamkan. Jadi SD Impres ini menurut saya di samping memang tujuannya untuk meningkatkan pendidikan, tujuannya untuk memberantas buta huruf dan seterusnya, Pak Harto tetap punya misi di dalam itu. Misinya apa? Memasukkan sebanyak mungkin pemikiran-pemikiran dia kepada anak-anak bangsa yang masih usia-usia dini itu. Baik itu pemahaman tentang Pancasila. Pancasila itu versinya Pak Harto. Dulu kan ada istilah P4. Tapi Pak Harto itu masih betul menanamkan ideologi kepada rakyat Indonesia dan menseragamkan itu luar biasa. Jadi diseragamkan. Pada waktu ini mungkin tidak terang ya, tidak terpotret banyak orang ya.
Pada saat-saat Pak Harto menggelurakan seperti SD Impres tahun 70-an itu, Pak Harto masih cenderungan loh ya, tidak terlalu dekat dengan Islam. Jadi pada waktu itu sekolah-sekolah SD Impres yang disupport total oleh negara pada waktu itu tidak terlalu memperhatikan agama loh ya. Ini orang-orang yang saat ini menjadi agamis harus tahu ini. Pada waktu itu yang namanya pakai jilbab aja anak-anak nggak boleh. Pada zaman itu meskipun anak pada itu tinggal di pesantren, saya punya teman tinggal di pesantren, ya, dia sekolah di MTS, itu ada zaman itu dia boleh pakai jilbab, harus lepas jilbab, rok tidak boleh panjang. Loh, ini harus tahu loh. Jadi jangan lihatnya cuma sekilas terus mentang-mentang tidak suka dengan Jokowi terus hantam habis Jokowi, muji-muji Pak Harto. Pada waktu itu ada proses seperti itu, deislamisasi. Jadi Pak Harto itu tidak terlalu suka Islam pada waktu itu, sehingga Islam pada itu terpinggir. Saya termasuk orang yang sekolah madrasah pada waktu. Saya sekolah di madrasah. Madrasah itu terpinggir sekali zaman itu, karena fokusnya Pak negara adalah di SD Impres yang tadi di dalamnya ada titipan-titipan penanaman ideologi Orde Baru. Nah, ini harus tahu juga fair. Artinya begini loh, saya ingin mengatakan satu, bahwa penggunaan tenaga ahli asing untuk mengawasi proyek itu oke, dalam jumlah tertentu mungkin diperlukan, tapi harus jangan sampai menghilangkan rasa percayanya kepada anak bangsa sendiri. Pertama itu. Terus nomor dua, menurut saya harus fair. Polemik ini itu semestinya perlu lebih jernih, karena sebenarnya ya ungkapan Jokowi itu bukan masalah produk SDM hasil pendidikan SDM, tapi lagi ke pada waktu itu memang bangunan-bangunan fisik proyek yang namanya SDM Impres itu memang banyak yang kurang bagus, sehingga maksudnya Presiden Jokowi tentu tidak mau IKN itu kualitas proyeknya seperti itu. Terus ketiga, kalau kita mengingat masalah masalah SDM Impres itu satu sisi memang baik itu untuk memeratakan pendidikan, tapi satu sisi yang harus diketahui saat itu Pak Harto sedang mengembangkan menyeragamkan pemikiran, dan itulah bibit-bibit dalam perkembangan kemudian Pak Harto menjadi sensitif sekali, tidak mau menerima perbedaan. Itu harus diketahui. Dan pada waktu itu kalau kita bicara Islam, saya yang pada waktu itu sekolah madrasah merasakan betul kami itu termasuk orang-orang yang merasa terpinggirkan oleh pada waktu itu. Yang jadi proyek utama negara adalah SD Impres. Ini tentu suasana itu beda betul dengan kondisi sekarang. Sekarang ini bagaimana sekolah-sekolah swasta Islam banyak sekali. Bagaimana sekolah-sekolah negeri juga anak-anak bisa mengekspresikan keislamannya dengan pakai jilbab, boleh. Beda sekali. Jadi artinya menilai sesuatu itu jangan begitu saja hitam putih, tapi kita harus melihat aspek-aspek yang ternyata juga kalau kita oncai itu mesti ada aspek-aspek positif dan negatifnya. Jadi menurut saya yang terpenting dari konten ini saya pesan, kalau kita melihat sesuatu itu satu, jangan mudah mengeneralisir atau mengglobalkan mengambil kesimpulan secara global saja. Nomor dua, kita jangan terlalu ekstrim untuk melihat sesuatu itu mesti langsung melihat negatifnya saja. Mesti ada aspek-aspek negatif dan positifnya, sehingga kita fair. Dan dalam berbagai hal itu mesti konteks waktu itu mesti beda. Waktu dulu dan waktu sekarang itu ada konteks waktu yang kalau kita amati tentu ada yang berbeda. Nah, ini menurut saya itu perlu untuk kita pahami, sehingga kita tidak terlalu mudah terjebur untuk pro kontra kaitannya dengan sesuatu, sehingga kita membabi buta untuk menyalah-nyalahkan, tidak melihat sisi-sisi yang positifnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.